Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melangkahkan kaki kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Tidak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga Islamiyah. Hadirin jamaah salat subuh pada pagi ini. Berdirinya kami di sini tidak lain yaitu ingin membacakan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan hasad atau dengki memakan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanat kama taqulun narul hataba aw qala nusba." Yang artinya, hati-hatilah kalian dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar atau semak belukar atau rumput kering. Hadis riwayat Abu Dawud. Isi kandungan hadis: hasad atau dengki adalah termasuk penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit ini bisa merusak kehidupan dunia dan akhirat orang yang mengidapnya. Celakanya, penyakit ini hampir menjangkiti semua orang, tidak peduli laki-laki atau perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin, terpelajar atau orang awam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, akan menjalar kepadamu suatu penyakit yang menjalar kepada umat sebelummu, yaitu hasad dan kebencian. Kebencian itu mencukur. Aku tidak mengatakan mencukur rambut, akan tetapi mencukur agama. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga sampai beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku ceritakan dengan suatu hal yang menguatkan kecintaan di antara kalian, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Syekhul Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dia adalah penyakit yang menjangkiti banyak orang, tidak ada yang terbebas darinya kecuali sedikit. Tidak pernah badan manusia terbebas darinya kecuali sedikit. Tidak pernah badan manusia terlepas dari hasad atau dengki. Orang yang tercela maka dia akan menampakkannya, sedangkan orang yang mulia dia akan menyembunyikannya. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, ketahuilah, tidaklah hasad itu kecuali kepada perkara nikmat. Bila Allah memberikan suatu nikmat kepada saudaramu, maka engkau akan mengalami salah satu dari dua hal. Hal yang pertama, engkau membenci nikmat tersebut dan menginginkan agar nikmat itu hilang. Maka inilah yang dinamakan hasad atau dengki. Atau hal yang kedua, engkau tidak menginginkan hilangnya nikmat, engkau juga tidak membenci keberadaan nikmat tersebut pada saudaramu, tetapi dalam hatimu timbul keinginan memiliki yang semisal nikmat itu, maka inilah yang disebut ghibthah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari penyakit perusak yang bernama hasad dengki ini, sehingga terjagalah dunia dan akhirat kita dari kerusakan dan kebinasaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri
setelah nyata bagi mereka kebenaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 109. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Quran surat An-Nisa ayat 54. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan sebagai penutup. Alangkah baiknya bagi kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah, untuk para musrif, memberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah sholat subuh, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.